Selamat sore teman-teman peserta Karir Outlook Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tetap sehat dan selalu semangat. Tuhan selalu beserta kita. Nah, pada sore hari ini saya, Ibu Dr. Victoria Sundari Handoko, saya adalah dosen program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta, akan berbincang-bincang dengan alumni kita dari Prodi Sosiologi angkatan 2020. Nah ini, ya 20 kok 2020, 2010 ya Demta ya. Demta. Nah, obrolan kita pada sore hari ini temanya adalah peluang dan tantangan pendidikan vokasi dalam pemberdayaan orang muda di Nusa Tenggara Timur. Nah, kita diajak belajar dari sekolah Sumba Hospitality Foundation yang merupakan sekolah yang didirikan oleh Demta dengan Bu Inge. Bu Inge ini dari Belgia. Nah, nanti Demta akan bercerita banyak dan juga kemudian akan memberikan satu rekaman video menarik tentang Sumba Hospitality Foundation. Selamat sore Demta. Selamat sore Ibu Sundari. Ya, ini kalau di Yogyakarta kita ini jam 3 sore. Kalau di Sumba jam Kalau 4. Di Sumba jam 4 ya, kita lebih awal 1 jam. Ya, sehat-sehat kan ya, Demta? Sehat Bu, sehat sekali. Puji Tuhan, ya. Demta bisa cerita ini. Dulu di Prodi Sosiologi itu seperti apa? Atau mungkin memperkenalkan diri deh. Memperkenalkan diri dulu, ya. Mungkin bisa disapa teman-teman mahasiswa juga yang melihat di sini. Ya, selamat sore semua. Mahasiswa atau Bapak Ibu semua yang ikut di diskusi kita hari ini, selamat sore. Perkenalkan saya Demta. Kalau di Atmajaya dulu karena saya mungkin yang paling lebih lahir duluan, jadi teman-teman menyapa saya Kakak Demta waktu itu. Jadi di sana, jadi saya masuk, nama lengkap saya sebenarnya Redemta Tete Bato. Jadi nama Demta saat ini saya menjadi ketua yayasan di Sumba Hospitality Foundation, jadi yayasan sosial yang ada di Sumba. Nah, saya masuk Atmajaya Yogyakarta itu tahun 2010 dan saya memutuskan masuk di Prodi Sosiologi. Nah, sebenarnya yang menarik dari Prodi Sosiologi ketika saya pertama, dan saya punya pilihan cuma satu waktu itu, Prodi Sosiologi. Kita dikasih kesempatan memilih 3, tapi saya tulis pilihan 1 sosiologi, pilihan 2 sosiologi, pilihan 3 sosiologi. Ya, karena memang saya percaya, karena sebelumnya memang saya bekerja di Social Foundation, jadi saya percaya bahwa ketika saya masuk ke sosiologi, saya akan belajar banyak hal, membantu saya untuk melihat bahwa soal-soal sosial itu atau fenomena kemiskinan atau ketidakadilan gender itu tidak hanya berkaitan dengan situasi karena orang tidak punya pengetahuan, tetapi ada hal-hal lain yang menurut saya ini saya perlu belajar. Nah, ketika saya di sosiologi, di awal pertama pengantar sosiologi itu kami semua dibantu sebenarnya oleh para dosen untuk melihat bahwa fakta yang muncul yang kita lihat itu bukan fakta yang terjadi dalam ruang hampa ya. Selalu ada korelasi yang perlu kita pikirkan adalah latar belakang masalah itu terjadi. Ada konteks sosial budayanya, kita bicara ekonomi, kita bicara bagaimana perspektif nilai-nilai budaya yang ada di komunitas sehingga kita diperkaya untuk melihat soal itu dan kita mampu memetakan apa sih sebenarnya akar masalah yang sebenarnya yang harus itu menjadi fokus kita. Lalu satu hal lagi adalah ketika saya mulai belajar tentang penelitian, misalnya penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, itu sangat membantu sebenarnya karena banyak sebenarnya kerja-kerja sosial itu kan kita hanya kita lihat ada situasi, kemudian rame-rame kita membantu, tetapi dengan tadi pengetahuan ini yang saya pelajari tentang penelitian, saya bisa kemudian menstrukturkan kerja kita. Nah, ini juga community development juga saya belajar di sosiologi, sehingga membuat saya menjadi lebih percaya diri, memiliki pengetahuan dan keterampilan juga yang lebih besar untuk ketika saya kembali ke Sumba dan bekerja kembali di organisasi sosial itu bisa memiliki banyak sekali hal yang membantu saya sekali untuk memetakan soal-soal yang ada.
Nah, yang menarik satu juga yang menarik di sosiologi Atmajaya, kita juga belajar jadi sosiologi bisnis dan media. Jadi ketika kita bicara gender diskriminasi, juga kita tidak hanya melihat bahwa hanya budaya yang menyebabkan, tetapi juga bagaimana media mengkonstruksi peran perempuan dan laki-laki yang menyebabkan kemudian orang diskriminasi terhadap perempuan itu menjadi lebih tinggi gitu. Nah, juga bisnis gitu kan. Jadi ya kemiskinan itu juga tidak hanya diatasi dengan orang tidak punya makan kita kasih makan, tetapi bagaimana memberdayakan mereka untuk kemudian melakukan bisnis-bisnis, percaya pada dirinya untuk kemudian bisa melakukan hal-hal yang mengubah hidupnya dan keluarganya. Itu. Luar biasa ya. Artinya bahwa pengalaman kuliah di Prodi Sosiologi Atmajaya, beberapa pengetahuan tentang itu kemudian dieksplor, kemudian diimplementasikan di dalam dunia kerja Demta. Nah, memang di dalam Prodi Sosiologi itu kan ada 2 konsentrasi ya. Demta kan masih mengingat itu, tadi sudah dijelaskan dengan baik. Ini sudah seperti ujian ya nampaknya. Mengingat kembali masa lalu gitu masa lalu. Ya, jadi ada 2 konsentrasi penting ya di sosiologi Atmajaya. Ada konsentrasi bisnis, kemudian ada konsentrasi di sosiologi media. Iya. Nah, dulu ketika kuliah di Atma, dulu masuk di mana ini? Bisnis atau media atau dua-duanya? Karena semua kemudian bermanfaat. Iya. Saya sebenarnya ambil dua-duanya. Bahkan yang menarik kita juga bisa mengambil juga konsentrasi mata kuliah lain di prodi komunikasi gitu kan, sehingga juga mensupport. Jadi saya dua-duanya masuk karena kan kemudian tidak semua full, tapi ada bagian-bagian yang juga saya ambil begitu. Iya. Nah, sebelum nanti kita berbicara banyak, ngobrol banyak dengan Kak Dimta ini khusus dari Sumba loh ini ya. Kita berhadapan langsung di sini, luar biasa ya. Dengan adanya online virtual ya, kita bisa berhadapan langsung dari jauh, jarak jauh, kita bisa bertemu dan ngobrol. Nah, ini ada pengumuman, jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ikut dalam diskusi kita pada sore hari ini, maka nanti Anda bisa mengakses sertifikat. Jadi untuk mendapatkan sertifikatnya, Anda bisa lihat di live chat-nya di YouTube. Ya, jadi untuk e-sertifikat nanti bisa Anda lihat di live chat di YouTube, kemudian Anda mengisi di situ ya, supaya kemudian Anda mendapatkan e-sertifikat. Nah, sebelum kita melanjutkan ngobrol-ngobrol kita Demta ya, saya juga akan istilahnya menyapa teman-teman atau Demta mau menyapa ini teman-teman alumni, kemudian juga mahasiswa sosiologi di Atma, mahasiswa sosiologi di universitas lain yang ikut menonton kita ya pada sore hari ini. Silakan Demta. Ya, bagi teman-teman atau adik-adik mahasiswa atau teman-teman alumni dan adik-adik mahasiswa yang menonton saat ini, selamat sore semuanya dari Sumba. Dari Sumba Barat Daya, saya tinggalnya di Sumba Barat Daya. Kalau Sumba punya 4 kabupaten, saya paling ujung Barat Daya. Saya dari situ dan saya percaya kita akan berdiskusi sama-sama. Saya akan mencoba men-share apa yang sudah saya lakukan di Sumba dan bagaimana pengetahuan yang saya dapatkan di prodi sosiologi itu membantu saya. Tidak hanya tentang kerja-kerja sosial ya, tetapi juga ada yang sebenarnya melampaui, kita berpikir melampaui. Saya ingat banget dosen saya di sosiologi yang selalu mengingatkan, jangan berpikir biasa-biasa saja. Dan kalau melihat fakta itu tidak hanya di permukaannya, tetapi apa yang terjadi, mengapa terjadi, menggali lebih dalam. Jadi behind the fact, jadi something yang kita memang harus explore lebih banyak dan menarik saya pikir. Dan saya yakin teman-teman alumni juga punya pengalaman yang hebat, pengalaman yang luar biasa yang juga kita bisa sharing sama-sama. Begitu. Ya, sebelum nanti kita masuk ke pembicaraan yang lebih detail ya tentang Sumba Hospitality Foundation, ini ada sapaan dari Ketua Program Studi Sosiologi dari Pak Yakobus Kun Haribowo. Sore Pak Kun. Ya. Jadi banyak sekali ini dari mahasiswa, ada Tia juga.
Halo Mbak Iya, Tia. tadi Pak Kun menyampaikan bahwa Demta selalu memberikan inspirasi bagi semua orang yang ada di sekitarnya, baik itu mahasiswa maupun juga dosen-dosennya gitu ya. Selalu semangat, pokoknya harus semangat Amin, dalam amin. sesuatu itu harus bisa diselesaikan dengan baik. Nah itu kan itu moto hidupnya Demta. Iya, Ya, ini jadi iya. banyak sekali nih ya sapaan-sapaan dari teman-teman kita, dari bapak-bapak dosen, ibu dosen, kemudian juga mahasiswa, baik yang ada di Atma maupun juga di luar ya. Nah, sekarang waktunya untuk kita mengenal nih, mengapa sih gitu ya, Sumba Hospitality Foundation itu kemudian hadir. Berarti kan ada alasan di belakang itu. Mungkin Demta bisa menyampaikan itu. Ya, Mungkin saya akan ya. menyampaikan. Kebetulan saya menyiapkan slide-nya. Mungkin akan baik saya tampilkan slide-nya ya. Ya, silakan. Iya, oke. Wait. Sebentar. Tidak kelihatan ini. Sudah kelihatan. Sudah ya? Ya, cuman belum di anu ya, Atau sebentar, saya diperbesar ya. ambil yang satu. Sebentar. Maaf ya, teman-teman. Aku harus mencari. Oke. Iya, Ya, oke. Sudah lihat ya? sudah. Ini slide-nya. Ya, Saya akan coba menyampaikan. Jadi, karena kita bicara tentang bagaimana sekolah vokasi, peluang dan tantangan, jadi saya sedikit menyampaikan beberapa data, hanya review aja. Jadi kalau melihat dari NTT, jadi tingkat kemiskinan di NTT ini cukup tinggi. Kalau kita lihat dari data ada sekitar 21,35%. Dan kalau data terakhir di 2019, NTT itu masuk dalam 3 provinsi termiskin ya di Indonesia. iya, Nah, kalau kita lihat salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Saya kira data ini bisa menunjukkan bahwa ada 28,83% pengangguran. Kalau ini benar-benar data ini menunjukkan ini datanya. Lalu kalau kita lihat siapa sih yang menganggur itu? Nah, kalau kita lihat di usia berapa dan usia terbesar di yang menganggur itu adalah usia 15 sampai 24 tahun, itu 57,96% dari penganggur adalah usia produktif. Kalau kita lihat lagi dari sini tabel ini menunjukkan bahwa mayoritas yang bekerja di NTT itu tamatan SD. Bisa dibayangkan bahwa dengan keterampilan yang rendah, dengan pengetahuan yang terbatas, akan jenis pekerjaannya itu adalah pekerjaan-pekerjaan rendahan dengan gaji yang sangat rendah, sehingga kontribusi terhadap pendapatan keluarganya menjadi sangat kecil, sehingga ini menambah menyumbang pada tingkat kemiskinan yang cukup besar. Dan kalau kita lihat pengangguran tertinggi, kalau serapan tenaga kerja, itu kan ada di SMA dan SMK ya, di universitas. Kita lihat data berikutnya. Kita lihat sini data penganggurannya. iya, Tertinggi itu ada pada level SMA dan SMK juga universitas. Nah, ini kemudian menjadi refleksi ada apa sebenarnya dengan ini. iya, Padahal kalau kita bicara SMK, tujuannya itu kan adalah termasuk juga sekolah vokasi di mana dengan memberikan spesifik pengetahuan dan keterampilan sehingga ketika mereka tamat SMK mereka bisa langsung untuk mendapatkan pekerjaan. Harusnya begitu. Tetapi kita akan lihat apa penyebabnya. Nah, kalau kita lihat peluang, tadi kan kita bilang jumlah orang muda itu kan cukup tinggi nih di NTT. iya. Sebenarnya ini kan menjadi salah satu peluang. Kalau kita lihat dari piramida penduduk NTT, usia 0 sampai 24 tahun ini kan usia yang paling besar jumlahnya, ya. Lalu kemudian kita melihat potensi lain dari NTT. Jadi NTT ini kan punya potensi pariwisata yang cukup tinggi. Saat ini salah satu yang menjadi prime economy yang didorong oleh Pemda NTT adalah bagaimana meningkatkan sektor pariwisata. Walaupun kemudian saat ini ada masalah terkait dengan pandemik, tetapi bahwa sektor pariwisata ini menjadi salah satu unggulan. Nah, bagaimana
kemudian kita bisa melihat potensi ini menjadi kekuatan untuk pariwisata ini bisa mengurangi angka pengangguran, terutama bagaimana peluang bagi orang muda. Nah, ini juga masih lihat potensi. Nah, kalau kita lihat tadi, kenapa anak muda NTT itu banyak yang menganggur? Ternyata kita punya tingkat pendidikan dan kualitas kognitif kita rendah. Tadi kita bicara tentang sekolah vokasi, tapi sekolah vokasi itu belum berbasis kebutuhan industri. Lalu kita bicara rendahnya critical thinking dan behavior skills. Ini terkait dengan inovasi, kreativitas, dan produktivitas. Jadi kita sekolah-sekolah yang ada sekarang ini kan sekolah-sekolah yang mendidik kita untuk pada akhirnya kita lulus nilai bagus, dapat ijazah. Tetapi bagaimana kemudian mentalitas kita sebagai orang muda yang bisa melihat peluang, inisiatif, inovatif untuk menciptakan hal-hal baru dan kemudian mampu bersaing dalam level internasional, itu belum menjadi prioritas dan menjadi sesuatu yang diperhatikan sungguh. Nah, sebenarnya kondisi ini juga membuat kemudian kenapa Sumba Hospitality hadir di Sumba. Ya, jadi sebentar. Sumba punya ya, jadi sebentar, ditahan dulu di situ. Okay. Aduh, kalau kamu bicara tentang Sumba Hospitality Foundation itu luar biasa gitu ya, menggebu pokoknya ya. Jadi tidak pernah patah semangat untuk membantu kaum muda, khususnya kaum muda miskin. Wah, di jempol tidak hanya 2 ya, banyak jempol untuk kamu ya. Ya. Sebelum masuk di situ. Nah, Demta, kamu kan bisa cerita tuh, pariwisata yang ada di Sumba itu kan luar biasa. Saya dulu sampai tercengang dan wah luar biasa, indah sekali. Pantainya masih alami dan biru, pasirnya putih bersih, alamnya masih, hutan-hutannya masih, itu luar biasa pokoknya ya. Mungkin bisa diceritakan nih, destinasi-destinasi penting di Sumba, sehingga ini menjadi daya tarik bagi investor asing untuk masuk, kemudian juga beberapa orang kemudian ikut terlibat di dalam pendirian ya usaha-usaha yang ada di sana. Yuk, silakan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat Sumba ini kan punya potensi budaya yang sangat besar. Jadi kekuatan pariwisata Sumba adalah budaya kita selain kita punya pantai dan alam yang sangat indah. Betul. Ya, ada satu fenomena kalau kita lihat di layar saya tampilkan ini Pulau Sumba. Kalau kita lihat ini peta Pulau Sumba, dan ada satu soal ketika investor sekarang ini kan banyak yang membeli tanah di Sumba. Kalau lihat dari angka, kita lihat di situ ada 90, kita lihat di Southwest ya, Sumba Barat Daya, itu 97% tanah sepanjang pesisir pantai dan wilayah-wilayah pariwisata strategis lainnya itu terjual habis ya, sudah menjadi milik orang luar ya. Lalu kita lihat lagi di Sumba Barat. Sumba Barat 95%, Sumba Tengah itu 74% dan seterusnya. Ini sebenarnya yang menjadi dijelaskan, Demta, dijelaskan itu spot-spot yang sudah terjual itu destinasi wisatanya apa saja? Iya. Kemudian destinasi menjadi daya tarik ya. Ya. Iya. Jadi kalau kita lihat di Sumba Barat Daya, saya mulai dari Sumba Barat Daya, Kalau kita lihat ini karena saya tidak bisa menunjuk. Ini kita mulai dari ini daerah saya ada di sini nih, di sini. Dekat sini. Itu ya, dekat sini. Terus kalau kita lihat ini kan daerah pantai ada mulai dari Mananga Aba, Oro Beach, Kawona, Bukambero ini sampai Ratenggaro. Kalau pernah dengar kampung adat dengan view pantai yang indah, sampai dengan Karoso ini sudah terjual. Saat ini di Karoso itu lagi dibangun satu resort besar. Saat ini ya, resort dengan bintang 5 dibangun oleh orang Prancis yang di situ akan dibikin beach club. Ya. Jadi dekat dengan kampung Ratenggaro ini. Jadi di sini semua ini sudah menjadi milik investor. Tidak semuanya sedang dibangun, ada juga yang kemudian spekulan tanah yang membeli dan kemudian menunggu dan akan menjual lagi. Lalu kita lihat lagi di Sumba Barat, ada Nihi ya, di sini ada Nihi kalau kita lihat. Nih Hotel Nihi ada di bawah sini. Kelihatan kecil, tapi ini sekitar 250 hektar ini miliknya Nihi Watu ya, Nihi Sumba. Ya? Luar biasa itu. Hotel terbaik sedunia ya. Iya, hotel terbaik di dunia. Ini ada di Sumba ya.
Jadi peluang-peluang termasuk kita punya pantai sampai Sumba Timur ini ada Tarimbang. Sekarang ada namanya di Kondamaloba ini juga pulau-pulau yang sangat pulau lagi sorry lokasi-lokasi pantai yang sangat strategis. Nah, apa yang menurut saya tampilan ini mau menunjukkan tidak hanya betapa besarnya potensi Sumba, tetapi ini kemudian di satu sisi menjadi potensi, tapi kalau dikelola dengan baik, tapi di satu sisi juga akan menjadi ancaman bagi masyarakat lokal. Kalau masyarakat lokal tidak dipersiapkan dengan baik. Karena kekhawatiran, nah ini juga yang menjadi kemudian kenapa Sumba Hospitality kami bangun. Jadi ketika pertama kali saya bertemu Ibu Inga de la Tower yang founder sekaligus yang membiayai pembangunan ini, jadi kami punya satu visi bersama adalah memastikan bahwa pembangunan pariwisata di Sumba itu memberikan manfaat besar atau benefit pada orang lokal. Sehingga yang kedua adalah karena kepulauan Sumba pulau yang indah, nah bagaimana kemudian pariwisata di Sumba mempertimbangkan dengan sangat baik tentang pelestarian budaya dan lingkungan. Sehingga kemudian kami mendorong satu model yang kami sebut sebagai sustainability tourism. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar awal. Kalau seandainya ini yang kami harapkan, maka Sumba Hospitality kemudian memposisikan diri bagaimana kita mempersiapkan masyarakat lokalnya. Nah, salah satunya adalah melalui pendidikan hospitality ini bagi anak-anak muda Sumba dengan tadi kualitas yang berstandar internasional. Lalu yang kedua kemudian mendorong, menginisiasi gerakan pariwisata berkelanjutan dengan mengumpulkan 4 bupati untuk kemudian bersepakat bahwa pengembangan pariwisata di Sumba menggunakan model pariwisata berkelanjutan. Sehingga 4 bupati kemudian berkumpul di Sumba Hospitality menandatangani MOU bersama untuk mendorong model pariwisata yang mempertimbangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan perlindungan terhadap lingkungan. Termasuk kita menolak privatisasi pantai dan lain sebagainya. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau kita bisa melihat ini Demta, saya nggak bisa membayangkan ya, Demta yang sekecil itu mampu menggerakkan ya seluruh komponen yang ada di Sumba ini ya. Tidak hanya bapak-bapak bupati di 4 bupati ya, kabupaten ya, ada Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya gitu ya. Tetapi juga pemilik-pemilik modal ini kan, pemilik hotel besar seperti Hotel Nihi, kemudian Roa dan sebagainya ya, untuk bersama-sama memperhatikan nasib teman-teman muda, kaum muda yang berada dalam kondisi kemiskinan. Jadi mereka kemudian diajak untuk mendapatkan pendidikan yang luar biasa, yang tidak terbayangkan. Nanti Demta bisa memberikan gambaran tentang itu, bagaimana Sumba Hospitality Foundation itu kemudian hadir di Sumba. Nah, Ibu ingin tahu dulu nih posisimu di Sumba Hospitality Foundation itu sebagai apa, sehingga ketika nanti kita melihat videonya itu kita paham, bro, kok keluar Demta lagi gitu ya. Nah, silakan. Bisa diceritakan posisinya sebagai apa di sini? Di Sumba Hospitality saya sebagai ketua yayasan. Di Sumba Hospitality saya sebagai ketua yayasan, Ibu. Sekaligus sebagai kepala sekolah, ya kan? Ya. Jadi merangkap apapun, PR merangkap semua. Merangkap semua, ya, menjadi penghubung banyak pihak, ya. Iya, betul. Nah, sebelum mengenal jauh tentang Sumba Hospitality Foundation, kita akan melihat video tentang Sumba Hospitality Foundation, sehingga kita bisa mengenal lebih dalam. Silakan. Saya stop. Hello, my name is Redemta Tetebato. I'm head of the Sumba Hospitality Foundation.
over the past 3 years, professional volunteers and interns coming from all over the world have inspired and sharing their knowledge and skills with our students, contributing to their success in hospitality industry. Okay, my name is Ruben Stanley. I'm the Director of Education here at the Sumba Hospitality Foundation. What makes this job so rewarding is the students. To be involved with them, their dedication, their passion, their willingness to change not just their own lives, but for the whole entire communities here in Sumba is so incredibly powerful and inspiring. Hi, my name is Junanda Karaskali. I'm the sous chef at the Sumba Hospitality Foundation. I'm proud knowing that the food I serve is harvested and grown sustainably by our farmers and students. Our farm-to-table restaurant also represents my duty to pass on the importance of sourcing and using local ingredients to my students. My name is Iris and I'm currently a restaurant and bar intern at the Sumba Hospitality Foundation. Each year we teach 16 students the knowledge and skills they need to further develop their career in the hospitality industry. They get both theoretical and practical classes, and then they can apply what they've learned in the restaurant of the foundation. So they work in a real environment with real guests. It's very interesting seeing them growing and develop themselves throughout the year. They're extremely motivated and eager to learn, and it's a lot of fun teaching them. Hi, I'm Nick, the Director of Sustainability here. I look after the technical running of the site, such as the organic farm, landscaping, security and engineering. We emphasise how we can hold environmental and cultural values in balance. We live as one community, students, staff and volunteers. It's a real privilege to be in this mix of inspiring energy. Hi, I'm Lucy. I'm a volunteer here at the Sumba Hospitality Foundation. I've been able to work on different aspects of the project, but currently I'm focusing on front office and working with our students and guests. It's been really, really great being able to make a difference in these students' lives. Hi, my name is Tiffany and I'm a volunteer at the Sumba Hospitality Foundation. I work mainly in admin, but also in the classroom with students when needed. As a volunteer, the time that I've spent here has taught me a lot about hospitality and education. But what is most unique about SHF is learning and working in an environment with a diverse staff while being immersed in local Sumba design. If you are interested, we are always looking for enthusiastic people who are willing to share their knowledge and skills, their positive energy, to work with us together to create better futures for Sumba. Sumba meski ku jauh, pulang menujumu. Itu doaku, walau sibuk walau ku jelajahi, ku pasti kembali untukmu Sumbaku, untukmu Sumbaku, untukmu. Ya, itu lagu terakhir itu menarik, Demta. Jadi aku pasti kembali untukmu Sumbaku. Aduh, luar biasa. Kapan saya bisa kembali ke situ ya? Saya ingat betul waktu kamu dulu jadi mahasiswa kan, pernah bilang ke ibu kan, ibu harus ke Sumba supaya bisa melihat kehidupan Sumba yang senyatanya. Jadi kalau mau jadi sosiolog ya harus ke Sumba, itu betul-betul bagaimana kehidupan masyarakat yang sesungguhnya itu dilihat kebudayaannya yang menyatu dengan kehidupan masyarakatnya. Pembelajaran tentang gender itu bisa diulik, dianalisis secara dalam melalui Sumba gitu ya. Aduh, jadi pengen lagi ke sana. Nah, tadi kalimat terakhir kamu juga tadi Ibu lihat ya. Jadi kamu mengatakan bahwa energi yang positif itu akan membuat sesuatu kehidupan masyarakat ke depan itu menjadi lebih baik. Ya kan? Nah, dengan adanya Bu Inge yang dari Belgia, kemudian berkolaborasi dengan Demta yang adalah
perempuan lokal yang tangguh gitu ya. Kemudian menyatu, dua perempuan menyatu jadi satu, kemudian menciptakan yang namanya sekolah, ya mungkin saya nggak tahu dulu terbayangkan nggak itu, menciptakan sekolah di dalam lahan yang luas sekali, sekitar berapa, 6-7 hektar ya? 8,5 hektar. Waduh, malah 8,5 hektar. Iya. Dulu adalah padang yang tandus, ya kan? Nah, sekarang kemudian menjadi sekolah dengan pohon dan juga sayuran, peternakan yang luar biasa. Nah, mungkin kita akan kemudian mendengarkan dari kamu ini ya, tentang Sumba Hospitality Foundation. Silakan, Demta. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat, saya tadi tampilkan slide aja supaya kita bisa lihat sama-sama. Bagaimana sebenarnya Sumba Hospitality Foundation bekerja selama ini ya. Jadi kalau dari awal sebenarnya ide dan ini sudah sudah dari Ibu Inge sendiri sebenarnya sudah kemudian menjelaskan. Jadi kami bertemu sebenarnya secara tidak sengaja kalau kita lihat sejarah. Jadi dia mencari saya di Google. Jadi mencoba mencari organisasi yang saat ini bekerja di Sumba. Kebetulan saya bekerja saat itu di satu yayasan namanya Harapan Sumba. Jadi Sumba Hope, foundernya orang Inggris yang juga mengerjakan proyek-proyek pendidikan. Dan bertemu dan dia menjelaskan bahwa dia ingin membantu Sumba. Lalu saya bilang bahwa kekuatan paling besar untuk membangun Sumba adalah pendidikan. Karena bagi saya pendidikan akan membantu Sumba keluar dari kemiskinan. Pertanyaan besarnya adalah pendidikan seperti apa yang tepat untuk orang-orang Sumba gitu. Lalu kami berdua berkeliling satu Sumba, bertemu, kita ke SMK, lalu kita ke hotel, ke restoran untuk melihat apa sih yang kalau kita bicara pariwisata itu menjadi kekuatan Sumba. Nah, bagaimana pariwisata ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah gitu kan, mengubah kehidupan masyarakat Sumba untuk menjadi lebih baik. Begitu. Dan akhirnya dari perjalanan mencari, kami berdua berdiskusi dengan guru-guru, ngobrol dengan anak-anak yang pengangguran, kami berdua akhirnya percaya bahwa pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak Sumba adalah pendidikan bukan hanya untuk mendapatkan sertifikat atau mendapatkan ijazah, tetapi pendidikan yang membuat mereka pertama berpikir bahwa menjadi miskin itu bukan kodrat, bukan situasi yang tidak bisa kita ubah. Kemiskinan itu hanya kondisi yang kita bisa ubah. Dan mengubah itu adalah dengan pertama, kita harus punya mimpi dan percaya bahwa kita mampu bersaing, kita punya kekuatan yang bisa kita pakai untuk bersaing dengan masyarakat atau anak-anak lain di luar sana. Nah, tinggal bagaimana pendidikan itu dikelola atau diatur sehingga membangun kepercayaan diri, membangun mentalitas inovatif dan kreatif yang kemudian membuat mereka lebih percaya diri. Sehingga lahirlah kurikulum, kalau kami bilang sekolah ini memadukan antara tidak hanya skill dan knowledge tentang hospitality, tetapi kami punya mata pelajaran yang namanya life skill. Jadi di life skill itu kita bicara tentang problem solving, kita bicara tentang self confidence, personal development dan lain sebagainya. Termasuk di awal saya mengajar juga life skill sebenarnya. Ketika mereka masuk awal, itu saya mengajak anak-anak untuk membuat mimpi. Apa yang kalian ingin lihat dirimu 10 atau 20 tahun ke depan. Karena itu akan menjadi kekuatan atau energi yang mendrive diri kalian untuk berubah. Bongkar karena mereka, jadi anak-anak yang sekolah di tempat kami ini kan anak-anak dari keluarga sederhana. Mereka tidak punya role model, bahkan mereka belum pernah keluar dari kampungnya. Jadi kehidupan yang mereka miliki di sekitar mereka seolah-olah itu kehidupan yang bisa mereka, yang hanya untuk mereka gitu. Tapi mereka tidak pernah melihat bahwa ada kesuksesan lain, ada situasi di luar sana yang sebenarnya terkoneksi dengan kehidupan mereka gitu. Yang mau tidak mau memang mereka harus beradaptasi dan keluar untuk mengambil juga peran strategis di dalamnya. Ketika kita ngomong pariwisata, anak-anak itu berpikir ya sudah pariwisata itu tentang orang investor, tentang orang kota gitu kan. Nah, bagaimana mengubah cara pandang ini? Nah, di semester awal, jadi sebelum kita bicara tentang how to serve, how to serve guest atau welcome, mereka benar-benar 3 bulan pertama itu hanya belajar tentang, bukan belajar tapi sharing bersama.
tentang mimpi, tentang perubahan seperti apa, tentang apa namanya juga mereka ingin melihat komunitasnya seperti apa, melihat dirinya, melihat keluarganya, apa yang ingin diubah dan seterusnya. Sehingga itu menjadi apa ya? Mereka sendiri yang menemukan kekuatan mereka untuk berpikir melampaui. Iya. Begitu. Saya kira tidak mudah ya mengubah mindset atau paradigma orang ya ke sesuatu yang baru. Apalagi kan mencoba mempertemukan yang lokal gitu kan dengan yang global. Nah ini bagaimana di dalam training yang dilakukan ini mencoba mengajarkan siswa ya atau belajar bersama siswa untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, kemudian juga budaya-budaya orang luar dalam berinteraksi mereka nantinya di hotel yang mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi kalau kita lihat di slide ini ada 3, maafkan saya, tangan saya, Jadi kita lihat di slide ini bagaimana jadi kita membuat satu project jadi holistic project. Jadi seperti ini, kita punya 3 sebenarnya mainnya. Yang pertama itu empower local communities. Caranya adalah dengan tadi kita ada pendidikan vokasi 18 bulan untuk anak-anak. Kemudian selain sekolah vokasi ini juga ada workshop itu sehubungan dengan responsible tourism. Kita punya permaculture garden. Tadi kalau lihat di video ya terus ada waste management sama juga English ya. Jadi belajar bahasa Inggris itu bagi anak-anak Sumba Hospitality itu sesuatu yang harus gitu, karena kalau mau bersaing di international level ya mau tidak mau salah satunya mereka punya kemampuan bahasa Inggris. Nah ini dan catatan penting ya, catatan penting untuk adik-adik angkatanmu juga ya. Iya. Jadi kita tidak usah takut, saya juga belajar terus gitu kan, sehajar aja salah benar, yang penting kita kemudian mencoba terus menerus gitu. Lalu kita punya juga untuk mereka bisa praktek. Sebenarnya kalau kita bicara apa yang mereka pelajari di Sumba Hospitality, ini. Jadi mereka sekolah dari Senin sampai Sabtu. Ya. Jadi belajarnya macam-macam. Jadi mereka akan ada 5 jurusan sebenarnya. Kita punya housekeeping, restoran and bar, ada culinary, ada spa, sama front office. Jadi kami cuma punya 60 kelas. Kenapa 60? Karena kami percaya bahwa quality more than quantity gitu. Jadi benar-benar anak-anak, karena ini sekolah vokasi, jadi benar-benar satu kelas itu paling banyak 8 anak dengan satu guru, satu mentor gitu. Jadi kalau mereka 16 berarti harus dua kelas begitu. Jadi mereka benar-benar didampingi satu persatu, dipastikan bahwa mereka punya pengetahuan. Kami tidak punya sistem nilai atau apa namanya ranking ya. Jadi mereka diajarkan dari awal bekerja as a team gitu. Jadi bagaimana yang dilatih adalah kemampuan mereka untuk pengorganisasian dan bekerja dalam tim. Karena pada akhirnya ketika mereka bekerja di hotel, ini yang dibutuhkan. Jadi keterampilan ini, life skill itu menyumbang how to work as a team gitu kan. Jadi seperti itu. Selain ada bahasa Inggrisnya, lalu kemudian mereka juga critical thinking. Jadi memikir di critical thinking itu juga termasuk kita bicara inovasi, kita bicara creativity dan lain sebagainya dengan mereka ya, mereka menemukan. Nah, sambil itu karena kami juga punya 9 kamar untuk mereka praktek langsung ya. Jadi secara real ini kamar-kamarnya, contohnya ini salah satunya Ibu Sundari pernah ada di satu kamar juga di sini. Jadi nah ini di situ ya. Di mana anak-anak bisa langsung bertemu dengan guest. Jadi setelah 3 bulan mereka dilatih, kami buka penginapannya dan orang bisa datang dan tinggal di kami sehingga mereka bisa bertemu langsung dengan guest, real guest. Ya. Lalu ada juga program 2 minggu mereka cross training. Jadi ke Nihi kami punya partner cukup baik dengan Nihi Hotel. Jadi setiap ada 2 minggu satu anak itu dikasih kesempatan 2 minggu belajar di Hotel Nihi. Jadi mereka langsung punya pengalaman real dengan international guest. Jadi dari situ mereka bisa mempraktekkan pengetahuannya juga kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi seperti itu. Dan selain ini kita kemudian kita bilang bahwa inspire industry partners. Jadi di dalam tadi saya sudah jelaskan bahwa bagaimana industri partner yang ada di Sumba kami dorong untuk memiliki tanggung jawab sosial bersama-sama untuk menciptakan
bagaimana orang-orang lokal ini bisa mengakses pekerjaan di hotel-hotel mereka tidak hanya untuk level rendahan, tetapi mereka dipersiapkan untuk ada pada level yang baik juga, sehingga bahkan level manajer, bahkan GM, tentunya melalui proses, tetapi bahwa ada kesadaran itu sejak awal. Termasuk juga bagaimana memastikan mereka mempromosikan Sumba itu dengan cara sustainability. Jadi tidak hanya mengajak orang sebanyak-banyaknya datang menginap di tempat mereka, tetapi bagaimana juga perlindungan terhadap budaya dan lingkungan itu juga menjadi main concern mereka gitu. Nah, itu menjadi bagian yang terintegrasi di dalam kerja-kerjanya Sumba Hospitality. Selain itu, kami bilang bahwa we live by example. Makanya semua sekolah kami bangun dari bambu untuk tadi as a blueprint gitu kan. Kami bilang kami membangun satu model, sebelum kita minta orang lain buat, kita harus bikin dulu gitu kan sebenarnya cara apanya. Jadi kalau mereka bilang listrik misalnya, kami 100% menggunakan tenaga matahari. Jadi kalau investor kami dorong untuk melakukan hal yang sama, kalau dia bilang tidak bisa, mari kau lihat di tempat kami. Seperti itu contohnya. Kami tidak mau hotel-hotel di Sumba dibangun dengan rangka besi yang besar-besar, tinggi-tinggi, karena bangunlah dengan seperti resort, tapi resort yang ramah lingkungan, mempertimbangkan waste management mereka, bagaimana respect to the locals dan seterusnya. Sehingga itu menjadi, kalau mereka bilang tidak bisa, mari ke tempat kami dan seterusnya. Jadi itu menjadi model. Ternyata galak juga ya kalau soal tentang keberpihakan kepada pariwisata berkelanjutan, lingkungan yang berkelanjutan, dan pokoknya nomor satu deh. Ya. Terus gimana? Iya. Dan siswa ini, kami sebenarnya bilang siswa ini adalah green ambassador-nya Sumba. Saya selalu di setiap saat ngobrol dengan anak-anak bahwa kalian harus bangga terlahir sebagai anak-anak Sumba gitu kan, yang punya kekuatan budaya yang hebat, yang punya alam yang indah, dan kalian adalah orang yang paling bertanggung jawab atas keberlangsungan Sumba sekarang dan di masa depan. Jadi kalau kalian hidup seperti ini, menikmati situasi di Sumba Hospitality, kalian harus menjadi ada komitmen personalmu untuk pada akhirnya kamu akan kembali seperti lagu yang mereka bilang itu lagu dibikin sendiri oleh anak-anak ya, diciptakan oleh mereka. Iya. Itu untuk mengingatkan mereka bahwa sejauh apapun mereka pergi, mereka harus balik untuk membangun Sumba dengan kualitas yang hebat. Gitu. Ya, luar biasa. Nah, tadi kayaknya saya melihat ada tanggapan-tanggapan dari user ya. Iya. Tentang ini ya, tentang alumni ya. Mungkin bisa disampaikan apa aja tanggapannya. Ada di mana ya? Saya tulis. Tadi di bawahnya ada itu tanggapan dari misalnya hotel di Bali itu ada. Oh iya. Nah ini sebenarnya itu ada. Wait, maafkan aku. Ya ini. Oh sorry. Kenapa dia nggak mau ya? Di bawahnya ya. Iya. Coba dulu saya ini. Maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Share. Oke. Jadi kita punya partner sebenarnya. Ini partner kita. Baik yang di Sumba maupun yang di Bali. Jadi anak-anak kami belajar 18 bulan itu 1 tahun di Sumba, lalu 7 bulan mereka internship. Nah internship ini partner kami di Sumba itu ada Nihi, ada namanya Ngalungkala. Ini satu resort baru juga di Sumba. Yang lain ini ada di Bali. Jadi ada Intercontinental, Amankila, Lokapors, Warga Bulgari, Ritz-Carlton juga. Ya ada ini Ritz-Carlton itu juga menjadi mitra kami, Oberoi, Jimbaran dan Belmont Jimbaran. Nah ini semua adalah mitra strategisnya Sumba Hospitality sejak awal kami membangun. Nah ini sebenarnya juga yang menarik bagaimana sekolah vokasi itu harus melink ke industri. Gitu. Jadi ketika mereka selesai, mereka internship, jadi kurikulum ini kami evaluasi juga bersama dengan teman-teman yang ini pelaku pariwisata langsung ya. Jadi mereka ikut terlibat dan kita tahu apa sih kebutuhan industri itu apa aja.
yang dibutuhkan oleh industri. Bagaimana sih anak-anak kita bisa berkompetisi? Karena kalau kita bicara hanya memberikan mereka pengetahuan, ternyata kita tidak berbasis ke situ, itu akan sangat kesulitan. Betul. Ya. Ya. Jadi mengirimkan mereka internship ke tempat ini rata-rata, jadi ada 2 strategi sebenarnya. Strategi pertama, anak-anak belajar dan CV mereka menjadi luar biasa karena pernah at least internship di Ritz-Carlton misalnya, atau internship di Kempinski misalnya. Karena itu Kempinski juga mitra kita atau Intercontinental. Yang kedua itu pembuktian, karena di sana yang intern kan banyak juga dari luar negeri, dari Korea, dari Jepang, dari mana-mana gitu kan, dari Singapura yang intern. Jadi anak-anak bisa membuktikan bahwa sebagai orang Sumba dari desa, kita pun ada di tempat yang besar dan kita bisa bersaing ternyata. Iya. Bahkan kami di 3 tahun berturut-turut itu beberapa anak kami mendapat the best training di Bulgari, ya di Bulgari dan Intercontinental gitu kan. Juga di Alila karena kami punya mitra dengan Alila Uluwatu, Alila Seminyak sama Alila Ubud gitu. Jadi itu anak-anak. Nah itu juga. Jadi saya pikir ini juga menjadi sesuatu yang model ini menurut kami adalah juga model yang bisa diadopsi. Jadi bagaimana mempersiapkan anak-anak kita internship di tempat yang ini sehingga juga punya kesempatan dan mereka langsung di-hire. Rata-rata dari anak-anak yang internship di sana, saya bisa bilang 75% sampai 80% itu di-hire oleh hotel-hotel di mana mereka internship. Oh, ya. Ya, itu juga sebenarnya kekuatan. Iya, betul. Siap mereka untuk bekerja dengan tingkat profesionalitas yang bisa dikatakan tinggi ya, karena termasuk hotel bintang 5 ya. Iya, betul. Iya. Jadi apa yang Demta gambarkan itu sebetulnya menjadi gambaran bagi kampus-kampus sekarang ini ya, dengan istilahnya kampus merdeka yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Ya. Nah, semoga dengan ikut melihat apa yang kamu sampaikan tadi menjadi inspirasi bagi kampus-kampus untuk mengembangkan model-model kampus merdeka belajar itu seperti apa nantinya. Ya, silakan Demta, testimoninya seperti apa? Ya, ini ada beberapa testimoni sebenarnya dari beberapa owner hotel. Ya. Ada dari Swarga, ada dari Nihi, juga dari Room for Dessert. Jadi ini beberapa hotel partner kami tidak tampilkan semua, hanya 3 aja yang ini. Bagaimana mereka merasa begitu sangat senang ya dengan semua anak-anak yang intern dan mereka melihat bahwa anak-anak yang dari Sumba Hospitality itu memiliki potensi yang besar untuk bertumbuh, gitu kan, dan juga menjadi role supervisors gitu kan di tempatnya mereka gitu. Jadi kita di Nihi misalnya kami punya sekarang ada 17 anak. Bahkan di Room for Dessert, jadi ada satu restoran di Ubud yang cukup besar juga, mungkin kalau teman-teman alumni Bali tahu Room for Dessert, itu sampai ownernya bilang bukan Room for Dessert, jadi Room for Sumba. Karena 95%-nya itu kami studentnya Sumba Hospitality gitu. Jadi kadang bercanda gitu kan, ini room for Sumba, not room for dessert. Gitu. Jadi benar-benar ya saya sih merasa kalau saya secara pribadi ada kebanggaan bahwa anak-anak kami terharu lah saya kalau ngomong ini, bahwa mereka yang tadi dari kampung tidak pernah bahkan sama sekali keluar dari Sumba, mereka mampu membuktikan dirinya bahwa I'm possible, I can do it, something same like others doing gitu kan, sesuatu yang benar-benar besar menurut saya begitu. Itu berkat diasramakan ya. Dan kemudian dikontrol oleh kepala sekolah yang mudah-mudahan nggak galak ya. Karena siswa-siswa di sana kan menyebutnya Mama Demta yang luar biasa gitu ya, yang mampu membalikkan. Mereka menyampaikan pada saya waktu saya survei ke sana itu kan membalikkan kehidupan gitu ya, yang sama sekali tidak tahu itu ya tentang kehidupan di luar sana itu kan, itu bisa terbuka lebar dan mereka siap untuk berinteraksi dengan siapapun. Itu sungguh luar biasa ya. Iya. Tapi mereka diuntungkan juga sebenarnya dengan
Jadi kehidupan di sini kan seperti international small international life gitu kan, karena dengan mereka terbiasa berhadapan dengan orang Amerika, orang Australia, orang Kanada, orang dari banyak negara. Jadi ketika mereka di realnya tidak lagi grogi, tidak lagi kaget, tidak lagi ini, karena hampir setiap hari selama setahun itu kehidupan mereka ya seperti ada di lingkungan internasional. Iya. Gitu. Iya, terharu saya jadinya. Terbantu. Iya, terbantu sebenarnya, itu juga cukup terbantu. Sambil kita ngobrol ini saya lihat chat itu di bawah ya. Nampaknya di situ ada Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Atmajaya Yogyakarta, Pak Pupung. Nah, Pak Pupung dulu satu angkatan nggak ini dengan Demta? Tidak. Enggak ya. Beliau menyampaikan salam untuk Demta, keren deh pokoknya. Kita semua ikut bangga gitu ya. Bagaimana alumni sosiologi mampu melakukan gerakan sosial yang luar biasa ya, diam gitu, tetapi menghasilkan sesuatu yang di luar dugaan. Jadi mencoba menyatukan sesuatu yang lokal gitu ya, yang nggak pernah dilihat orang gitu ya, sekarang bisa disaksikan oleh semua dunia gitu ya. Nah ini ya mungkin bisa menyampaikan sesuatu ke Pak Pupung ini ya, tadi chat di situ, keren Bu dari itu ya, salam untuk Demta. Halo Pak Pupung, selamat sore, terima kasih banyak untuk dukungannya juga. Juga sudah melihat video ini, jadi malu. Ngapain malu? Ya dilanjutkan sekarang bagaimana lulusannya nih, saya sudah lihat nih ada lulusan nih. Mesti ini momen terharu juga ya, yang membuat terharu. Iya benar, kalau sebenarnya iya. Jadi anak-anak ini karena 12 tahun bersama, 12 bulan bersama. Iya, iya. Jadi memang lingkungannya dibangun jadi apa? Seperti family ya, like family. Karena kalau kita lihat latar belakang keluarganya anak-anak ini kan ada anak-anak dari korban kekerasan, anak-anak juga yang misalnya dia mengalami secara langsung sebagai personal, misalnya ketika dia bekerja keluar lalu dia mendapatkan pelecehan dan balik lagi kemudian dia masuk ke sini, ada anak-anak yang dipaksa kawin oleh keluarganya, ada anak-anak yang memang berada dalam situasi kemiskinan yang luar biasa, yang kemudian memang mereka harus panggul pasir, bekerja benar-benar dari umur 9 tahun membantu orang tuanya. Nah, latar belakang termasuk mereka juga seperti anak-anak yang kehilangan kepercayaan diri karena apa tadi dibentuk dalam keluarga yang memang mungkin mereka karena sibuk really tough dengan kehidupan mereka ya. Sehingga memang yang terbangun di tempat ini adalah pertama itu kepercayaan. Mereka harus percaya pada kami dan kami percaya pada mereka bahwa kita bersama bisa mengubah itu, tapi yang paling penting kalian yang harus mengontrol kehidupanmu gitu. Sebesar apapun, sekuat apapun Sumba Hospitality mencoba untuk berbagi, membantu kalian, pada akhirnya you have to stand on your own gitu kan. Dia orang harus berdiri dengan gagah as a big boy atau big girls untuk kemudian menunjukkan bahwa saya mampu melakukan perubahan untuk keluarga saya. Nah ini jadi sehingga secara emosional itu cukup dekat karena tadi ini cukup dekat karena kami ingin benar-benar bangun satu bonding yang kuat sehingga ketika mereka alumni pun hubungannya ya tetap sangat kuat gitu. Jadi mereka punya soal apa aja mereka bisa sharing, mereka bisa ini, termasuk juga mereka tergabung dalam ikatan alumni hospitality, jadi Sumba Hospitality. Dan kami tetap membantu misalnya ketika kami harus mereview kontak mereka, misalnya ada anak yang sudah bekerja di Kempinski di Sisel di Afrika Selatan misalnya. Nah dia ke sana ada 4 waktu itu dari Kempinski minta 4 anak dan kami mengirimkan dan mereka mengikuti seluruh proses interview dan bagi kami ini kebanggaan karena mereka udah bisa bekerja keluar tidak lagi sebagai TKW atau TKI yang PMI yang tidak punya kemampuan tapi mereka pergi dengan kualitas yang luar biasa gitu. Nah, ini juga bagi saya ini membanggakan saya secara pribadi juga. Betul, bangga sekali. Jadi anak yang kamu luluskan ini sudah berapa? Sejak tahun 2016 berdiri ya? Sudah 183. Nah, sudah 183 ini tersebar di Bali.
Di Bali terbanyak memang mereka Bali, Labuan Bajo. Di Labuan Bajo ada di Anaya Hotel. Ada 2 hotel yang bekerja sama dengan kami, itu Anaya Hotel dengan ini Anaya lagi, Ayana, sorry. Maaf. Ayana Hotels, mereka merekrut jadi melalui kami, mereka minta beberapa alumni kita, terus alumni kirim CV dan seluruh proses dengan mereka. Yang mereka bekerja di sana. Kalau di Bali itu ada di Suwarga, ada di Alila, ada di Ritz-Carlton, ada di Kempinski. Alila karena ada 3 ya, Alila Uluwatu, Ubud, sama Seminyak. Ya. Sebelum kita melanjutkan ini Demta, ada beberapa tanggapan ya. Saya bacakan ya. Ini dari Tia Pramesti, itu satu angkatan dengan kamu ya? Tidak, mereka kakak-kakak. Oh iya. Saya lebih tua, tapi dia kakak-kakak. Oh dia kakak-kakak ya. Betul. Kakak angkatan maksudnya. Kakak angkatan, betul. Dia bilang sangat menginspirasi ya. Dan salam untuk Demta. Ya, kemudian. Ya, terima kasih banyak. Ya, ada salam nih dari Jaya Tombo. Jaya Tombo kenal? Mereka duluan lulus. Oh ya. Kemudian ada lagi, makasih untuk ilmunya ya kakak dan ibu. Saya moderator tadi ikut dapat ilmu dari saya juga. Itu dari Margareta Mega Hendarsi, ini dari adik angkatan kamu ini, masih studi di sosiologi. Kemudian dari Rahayu Dwi Astuti, materinya sangat tepat dalam masa pandemi, gitu ya, seperti sekarang ini, untuk memotivasi masyarakat terus semangat beraktivitas dalam kehidupan. Nah, nanti bisa cerita di pandemi ini bagaimana ya. Iya. Kemudian ada yang lain tadi dari Pak Pupung ya, Warek 3 sudah. Bapak Rahmat Muhammad ini dari Universitas Hasanuddin, ini dari Makassar ini. Bapak ya, dosen sosiologi dari Unhas loh ya. Ikut menyaksikan. Selamat sore Pak Rahmat ya. Jadi dia menyampaikan luar biasa testimoni Demta sebagai alumni. Sangat inspiratif. Saya ikut bangga dan terus menyimak. Waduh, ini Pak Rahmat menyimak sampai akhir. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Dari Makassar. Oh ya. Terus dari Bu Serli ini dari Wakil Dekan 3 FISIP Atmajaya. Terima kasih sharingnya kakak. Aduh kakak ya. Bu Serli itu masih ada angkatan dulu ya. Sekarang jadi Wakil Dekan 3. Ya, terima kasih sharingnya, inspiratif, Profisiat untuk prestasinya, membawa Sumba Barat Daya menjadi juara 1. Nah ini sekarang kita harus bicara tentang prestasi, ini sudah disebutkan Bu Serli di sini ya. Nah, coba jelaskan deh prestasinya apa saja itu. Nah, sampai bermiliar-miliar ya dapatnya untuk membantu anak-anak miskin dan pembangunan di Sumba. Waduh, luar biasa. Iya. Ya, Kak, kalau bicara sebenarnya saya Ibu Inge itu sebelum saya ngomong tentang juara. Jadi ketika kami waktu itu masuk nominasi sebagai dari UNWTO, jadi UNWTO menyelenggarakan satu kegiatan event pada waktu itu untuk memilih organisasi profit maupun organisasi sosial yang menyumbang pada upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan. Jadi kategorinya adalah Excellence and Innovations in Sustainability Tourism. Waktu itu kami diminta oleh Kementerian Pariwisata di Indonesia mewakili social organization, jadi non-profit, untuk menjadi salah satu peserta. Waktu kami disampaikan oleh kementerian, kami merasa ini kami baru 2 tahun waktu itu, belum banyak hal juga yang kami kerjakan. Kalau dilihat oleh teman-teman dari Kementerian Pariwisata sebagai sesuatu yang baik ya, kami bilang silakan aja. Dan bayangan kami ya mungkin hanya untuk kemudian menyampaikan bahwa di Indonesia ada gitu kan yang kita lakukan. Ternyata kami masuk kategori 10 besar waktu itu dan harus berangkat ke Madrid untuk ini dan presentasi di sana dan ya banyak hal, dan akhirnya kami juga menang gitu kan. Masuk nominasi dan menjadi pemenang. Nah, pada saat itu Ibu Inge bilang begini, Demta, dan itu saya ingat sekali sebagai sesuatu yang luar biasa dari dia, dengan kerendahan hatinya yang luar biasa. Dia bilang bahwa kita bekerja tidak untuk penghargaan,
Karena penghargaan yang paling tinggi adalah bagaimana memastikan anak-anak kita semuanya sukses dan bisa memberikan contoh baik bagi Sumba. Ya. Itu selalu dia bilang ke saya bahwa itu bukan tujuan kita gitu kan. Tujuan kita adalah bagaimana melihat Sumba saat ini dan masa depan. Gitu kan, ada perubahan dari kerja yang kita sumbangkan walaupun itu kecil gitu. Jadi itu sesuatu yang bagi saya besar sekali maknanya. Begitu. Lalu setelah itu kita kemudian di booking booster, jadi jadi lupa ini karena terharu lagi. Kamu bisa tunjukkan slide-nya dong? Saya tidak punya yang untuk booking boosternya, saya tidak punya ini yang UNWTO ketika ini. Lalu saya kemarin masuk juga nominasi Women Accelerate untuk lingkungan. Jadi di Indonesia kita ada 20 yang terpilih seluruh Indonesia dan ini saya salah satunya. Salah satunya. Kecil. Di antara sekian banyak. Ya. Dan juga dari booking booster kita menjadi salah satu, ada 10 juga dari seluruh dunia. Banyak sih 500-an yang ikut seleksi sebagai startup. Tapi kita dalam kategori social foundation. Lalu kita masuk 10 besar dan menjadi salah satu nominator yang menerima penghargaan sekaligus dapat bantuan untuk marketing dan kemudian mereka membantu sekolah kita jadi modelnya social entrepreneur. Jadi ada satu model yang ditawarkan dan ini bagus sekali yang kami lagi dorong juga adalah bagaimana untuk sustainability, untuk social foundation ini kan juga menjadi isu yang cukup signifikan ya. Banyak LSM yang pasca donor kemudian kita tidak bisa bikin apa-apa lagi. Nah, ide yang ditawarkan dalam booking booster ini adalah yang kami dorong waktu itu tentang social entrepreneurship. Saya ingat ini salah satu materi yang saya pelajari di sosiologi. Waktu itu Pak Andreas mengajak dan Pak Bambang mengajak satu dosen dari Oxford, saya lupa, ibu-ibu antropologi, tapi dia juga ngajar di business school di Oxford. Sempat jadi dosen tamu, dan saya ingat waktu itu kita studium general, dan ngomong tentang social entrepreneurship. Jadi ide ini saya ingat persis yang kemudian saya coba elaborasi dan masuk kepada ide kita waktu ke booking booster. Jadi bagaimana mengkombinasikan antara gerakan sosial dengan ada entrepreneurship. Tidak hanya dalam kerangka pikirnya kerja sustainability sustainable financially untuk Sumba Hospitality, tapi itu menjadi kerangka pikir yang kami dorong sebagai program. Nah, ini yang kemudian melahirkan program kedua kami saat ini namanya training restoran. Jadi kami mengambil kembali 10 alumni kami yang tahun angkatan pertama, angkatan kedua untuk merunning training baru namanya restoran training hanya untuk 20 anak saja. Ini program kedua adiknya Sumba Hospitality School. Oke. Dan mereka merunningnya itu bisnis modelnya adalah training restoran. Jadi mereka merunning restorannya juga. Nah, dengan ide dasarnya bahwa 10 anak yang tadi dengan kompetensi dan ini mereka setelah dari kami lalu mereka bekerja di 3 tahun kembali, dan kalau mereka berhasil maka kami kemudian akan membantu mereka untuk akses modal sehingga mereka kemudian bisa membangun lagi usaha-usaha baru. Jadi belajar sambil mereka digaji, tapi sambil belajar dan mereka bisa sharing knowledge dan skill-nya kepada adik-adiknya anak Sumba. Jadi satu gerakan yang tidak hanya menolong dirinya, tetapi dalam waktu yang bersamaan dia menolong adik-adiknya. Iya. Jadi gerakannya itu terus bergulir ya. Iya, jadi, betul. Mereka memberdayakan diri mereka menjadi pekerja di hotel-hotel, restoran bergengsi, tetapi kemudian juga menjadi brand ambassador seluruhnya, ya kan? Iya. Karena mereka mampu untuk menularkan ilmu yang sudah diperoleh di Sumba Hospitality Foundation kepada siswa-siswa lain, kan gitu kan? Iya. Nah, ya, menjadi pendidik baru. Iya. Nah, itu program baru kami launching per 1 Juni kemarin. Oke. Luar biasa. Terus pokoknya mimpinya itu menjadi besar dan besar sekali gitu kan. Akhirnya kemudian dikenal oleh banyak orang. Itu satu kata yang menarik tadi Bu Inge ya.
Saya hampir meneteskan air mata tadi ya. Bagaimana beliau menyampaikan penghargaan itu bukan tujuan utama, tetapi bagaimana proses untuk bersama membangun sesuatu yang berguna bagi masyarakat itu menjadi hal yang utama. Wah, ini luar biasa ini. Memang harus banyak belajar dari Bu Inga dan juga Demta ya. Aduh, saya banget jadi malu. Makanya ini kembali nih dari Pak Pupung Arifin ini ya, Kakak Demta. Nampaknya Pak Pupung ini juga ada angkatan dulu. Iya, kayaknya. Masih rektor 3 kan. Jadi ajakan untuk bekerja sama nih dari Universitas Atmajaya dengan Sumba Hospitality Foundation. Dengan senang hati sekali. Tapi sebetulnya saya sudah ke sana toh. Ada satu lagi Ibu, ini sebenarnya buat adik-adik sosiologi juga, ini lebih banyak kepada adik-adik yang masih kuliah. Jadi belajar sosiologi itu tidak hanya harus bekerja sosial seperti saya. Kita bisa bekerja apa aja di entrepreneur, sosial, macam-macam. Nah, yang menarik kemarin adalah ketika saya dipercayakan oleh Bupati Sumba Barat Daya untuk menjadi sutradara. Ini seumur hidup saya, ini pengalaman pertama. Benar itu. Untuk inovasi new normal dan produknya adalah video. Nah, itu. Bisa dibayangkan saya harus banyak sekali itu ya. Ya bisa diceritakan dong. Saya harus mendirect ini video, membuat skenario dan lain sebagainya. Ini saya pernah, kita kalau di belajar sosiologi kemarin kan hanya bagaimana critical thinking kita melihat media. Tapi hasil akhirnya kan adalah tulisan, bukan produk akhirnya itu kan tulisan kita. Bukan hasilnya adalah video. Ada sih sebenarnya di kelasnya Ibu Sundari, kelasnya Pak Andreas juga kita bikin video. Misalnya kita pergi ke Pasar Kelitian, kemudian kita pergi mengamati tentang window shopping. Saya ingat waktu itu bagaimana sih melihat realitas orang muda, terus pengaruh gaya hidup, kemudian anak-anak yang ke kafe dan lain sebagainya. Video, tapi video singkat yang menggambarkan tentang sebuah realitas. Saya pikir ini sangat membantu adik-adikku ini. Jadi saya akhirnya harus duduk mengingat wajah-wajahnya dosenku dulu yang pernah ngomong ke saya bahwa skenario itu realitas yang kau bayangkan tentang sesuatu gitu kan, bahwa duduk jadi kita tidak sedang mengatur sebuah cerita, tetapi apa yang kita bayangkan, orang punya ekspektasi terhadap idenya itu yang paling kuat. Dan saya belajar sosiologi itu kekuatan kita pada kemampuan kita menciptakan ide, karena kita lihat tidak hanya saya sebagai orang yang mencipta, tetapi apa sih ekspektasi dari orang yang akan melihat video kita. Yang kedua, realitas apa yang mau kita ciptakan atau mau kita tampilkan. Estetika, teknik pengambilan itu bisa jadi bukan skill kita, tapi kita bisa mengambil orang-orang di luar kita yang punya skill itu. Kemampuan bagaimana membuat video itu menjadi lebih terlihat indah dan lain sebagainya, tidak harus kemudian semuanya saya punya. Tapi saya cukup mampu tadi bahwa ini ide, membayangkan ide skenario dan lain sebagainya. Jadi saya akhirnya gitu. Nah, ini adik-adikku harus berbangga bahwa kalian ada di sosiologi, ini pilihan yang tepat. Karena kemampuan kita itu dibutuhkan di banyak sekali bagian dalam kehidupan. Termasuk tadi saya pikir, waduh, ini di luar skill saya. Tapi saya mau bilang ke Pak Bupati, saya bilang tidak bisa, saya malu juga toh. Jadi saya pikir I'm possible. So itu hanya bagaimana menggerakkan dan percaya bahwa pekerjaan kita itu tidak tentang kita. Ya. Itu yang saya selalu bilang. Akhirnya mendapatkan juara. Nah, akhirnya kami kirim 3 video, 2 videonya dari 3 video yang kami kirim, 2 videonya itu dapat juara 1 semua tingkat nasional dan dapat uang 6 miliar. Luar biasa Kakak ya. Ngitungnya aja bingung ya. Betul Ibu. Itu dipersembahkan untuk Sumba. Untuk Pemda, iya, seluruhnya diserahkan ke Pemda Sumba Barat Daya dan itu dipakai untuk mempersiapkan situasi new normal ini. Ya. Jadi itu. Tapi paling yang saya mau bilang ke adik-adik tadi bahwa belajar di sosiologi itu keren.
with sociology you can be everywhere, ya kan? Seperti Demta ini bisa kemana-mana itu ya, tidak hanya di Sumba saja gitu kan, tapi sudah menjelajah kemana-mana, bahkan kemarin mendapatkan penghargaan di Spanyol juga ya. Iya, iya betul. Nah, jadi menarik ya perbincangan kita, ternyata sudah 1 jam Demta. Ya, harus stop. Tidak terasa ini ya. Ini ada terakhir ini dari Ahmadi Harjono ya. Jadi tanggapannya, semoga dari kegiatan ini Sumba dapat mencetak tenaga-tenaga profesional yang berkualitas sekaligus mensejahterakan masyarakat Sumba. Ini jadi ada titipan pesan ini dari saudara kita Ahmadi Harjono ya, untuk Demta dan teman-teman seperjuangan yang ada di sana. Mungkin bisa disebutkan siapa saja dulu alumni sosiologi yang sekarang sudah menjadi orang yang mampu ikut menggerakkan masyarakat, Demta. Ya, di Sumba kita punya beberapa yang cukup aktif, itu semuanya aktif, tapi maksudnya yang kemarin cukup membantu banyak hal. Salah satu adalah German Making. Ya. Dia itu salah satu pekerja sosial di bawah Kementerian Sosial yang kemarin juga bersama-sama dengan teman-teman berjuang untuk upaya mencegah kawin tangkap. Jadi salah satu yang di Sumba ini juga itu yang ada kawin tangkap. Ada beritanya ya. Juga di Kompas saya baca. Ya, di Kompas. Ya. Dan kerja-kerja mereka itu berhasil memaksa dalam tanda kutip 4 bupati dan gubernur NTT untuk membuat MOU, kesepakatan melarang kawin tangkap di Sumba. Mungkin dijelaskan dulu sedikit kawin tangkap itu seperti apa sih gitu ya. Kalau kita yang dari Jogja, Jawa ini kan mungkin apa sih kawin tangkap gitu ya? Apa perempuan di jalan ditangkap terus dikawinkan atau gimana? itu sebenarnya kalau kawin tangkap sendiri ini pro kontra, masih dalam juga diskusi bagi teman-teman yang tidak sepakat dengan. Jadi kawin tangkap itu kemarin contohnya ada kasus. Jadi ada anak perempuan yang ditangkap dari pasar gitu kan, lagi belanja sama mamanya, ditangkap lalu karena katanya sudah ada kesepakatan antara kedua orang tuanya. Jadi anak ini pas di pasar, jadi tanpa restu dia pun, kalau keluarganya udah setuju, anak perempuan itu bisa ditangkap dan dibawa ke keluarga laki-laki, dan secara budaya itu dianggap sah begitu. Biasanya kalau zaman dulu itu kan dilakukan oleh para raja atau ini. Nah, sekarang ini kan orang untuk tadi menghindari belis yang mahal, karena belisnya Nona Sumba ini mahal sekali. Kalau dia belis ya dia pakai dulu jalan pintas kayak gini, nanti baru urusan kemudian. Begitu dan lain sebagainya. Ya. Sehingga memang mereka berhasil kemarin karena dalam kacamata HAM itu melanggar gitu kan. Jadi memang ini tidak bisa ditolerir, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan juga hadir menyaksikan kesepakatan itu. Ada juga wakil DPRD Sumba Barat Daya itu alumni juga, Maksi Kakak, dia alumni sosiologi juga. Nah, dia juga salah satu yang ikut mendorong agar segera keluar perda tentang perlindungan anak dan perempuan. Yeah. Saya kira banyak anak-anak sosiologi alumni yang bekerja dengan caranya, dan mungkin juga ada di daerah lain karena saya belum tahu. Dan saya pikir ini menjadi catatan penting bagi semua adik-adik yang akan kuliah, bahwa kita punya hal yang kita pelajari. Karena kadang kita ragu, kalau belajar sosiologi itu bakalan jadi apa ya, kan begitu. Atau dianggap masuk sosiologi yang itu ya sudahlah, kalau tidak diterima di jurusan lain, ya udahlah kita datang ke sosiologi gitu kan. Padahal belajar sosiologi itu membuat kita kaya, membuat kita bisa, jadi waktu kita berdiskusi dengan orang bisa melihat perspektif kita dengan clear. Iya, betul. Ya. Ya, terima kasih ya Demta ya. Nggak terasa sekali. Sebenarnya kalau bicara dengan kamu itu bisa berhari-hari itu ya, berseri gitu ya. Tetapi kan kita dibatasi waktu ini kan. Nah, kemarin sih saya bilangnya 1 jam saja cukup, ternyata tidak cukup gitu ya. Tapi ini kan sudah melampaui jam yang ada. Dan juga banyak sekali tanggapan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ikut tertarik, bahkan kemudian tadi Pak Pupung sudah menawarkan kerjasama. Ditunggu ya, siapa tahu nanti saya yang diutus lagi, sehingga lagunya tadi terbukti kan, pulang kembali ke Sumba. Nah, tampaknya Sumba itu menjadi daya pikat juga ya untuk semua orang. Tetapi dengan adanya
cerita kamu tentang gerakan-gerakan sosial, keprihatinan kepada masyarakat miskin, kemudian bagaimana membangun pariwisata yang berkelanjutan, mencintai lingkungan sehingga lingkungan itu tetap punya sesuatu yang terus berlanjut, itu memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Nah, sebelum ditutup, Demta, Ibu minta kamu menyampaikan sesuatu kepada semua orang nih, karena kan yang menyaksikan itu kan tidak hanya dari Sumba, kemudian juga mahasiswa, juga dosen-dosen dari Atmajaya, tetapi kan juga semua orang nih. Nah, bisa jadi ajakan dari kamu supaya kita itu punya kepekaan sosial, dan kemudian kita juga mampu untuk melakukan imajinasi sosiologi untuk membantu masyarakat luas supaya mereka sadar akan keterpurukan, marginalisasinya, sehingga menjadi orang-orang yang mandiri, gitu ya. Silakan, Demta. Iya, terima kasih banyak bagi semua yang menonton. Saya selalu bilang pada diri saya dan juga ketika saya sharing dengan banyak orang bahwa sebagaimanapun kesibukan kita, kita harus menyempatkan waktu untuk membantu orang lain. Karena itu adalah mandatory as a human being, gitu kan? Jadi mandat sebagai manusia yang bersama. Jadi dengan cara apa aja, termasuk tadi ketika kita berada dalam situasi sulit seperti sekarang, pandemik, maka kita masing-masing mengambil peran dengan cara kita untuk membantu. Jadi kita tidak hanya mengharapkan apa yang pemerintah atau orang lain bisa lakukan untuk kita, tapi kita sendiri bisa melakukan peran-peran. Termasuk ketika kita bicara kemiskinan, kita bicara pendidikan, yang saya ingin bilang adalah pendidikan itu tidak hanya membuat anak-anak mengerti atau tahu saja, tetapi bagaimana pendidikan ini bisa mampu menciptakan sebuah kesadaran baru bahwa mereka punya kekuatan, anak-anak ini punya kekuatan yang bisa mereka pakai untuk mengubah kehidupannya. Jadi termasuk juga di dalamnya adalah pendidikan yang membuat anak-anak bisa menemukan sendiri apa yang mereka mau untuk kehidupan, menentukan pilihan-pilihan cerdas, apapun itu konsekuensi pilihan mereka, tetapi setidaknya mereka punya keberanian. Karena tidak banyak anak-anak saat ini yang berani untuk membuat keputusan. Karena memang mereka tidak diajarkan untuk belajar membuat keputusan apapun itu konsekuensi. Dan ketika ada konsekuensi, ya kau harus berdiri tegak sebagai person yang kemudian handle it, bukan kemudian blaming atau mencari bahwa oke, membuat engkau kemudian mundur. Begitu, menjadi pribadi yang benar-benar mandiri, pribadi yang benar-benar kuat dengan pilihan-pilihannya. Karena kemiskinan itu hanya bisa diubah dengan mental itu. Ya. Terima kasih, Demta ya. Kalimat penutup yang luar biasa, yang paling tidak mengajak kita mengubah mindset kita atau cara berpikir kita. Bahwa di semua kesempitan atau tantangan-tantangan yang ada, itu pastinya ada peluang yang memungkinkan kita tetap survive, kita mampu membuat inovasi-inovasi baru, terutama kalau kita itu membuka diri dan bekerja sama dengan siapapun, mau mendengarkan siapapun, dan juga mau untuk mengasah kompetensi kita, dan juga mengajak orang lain itu juga menjadi orang yang kompeten. Jadi pelajaran pada sore hari ini saya kira sangat berharga. Dan saya ucapkan terima kasih ya Demta ya. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih UAJY. Ya, terima kasih juga kepada Prodi Sosiologi ya. Iya, Prodi Sosiologi. Ya, dosen-dosennya, mahasiswanya mestinya kangen ya dengan Prodi Sosiologi Atmajaya. Kemudian juga fakultas, di situ juga ada ilmu komunikasi di mana ada sharing ilmu bersama. Sosiologi ke komunikasi, komunikasi ke sosiologi, tampaknya itu menjadi memperkuat mahasiswa sehingga punya kompetensi yang multi bidang gitu ya. Terima kasih juga kepada Rektorat Universitas Atmajaya Yogyakarta, juga panitia Karir Outlook ya, yang telah menyiapkan semuanya sehingga diskusi kita pada sore hari ini bisa berjalan lancar. Hore! Saya takut sekali
sekali tadi kalau sinyalnya putus kan, karena selalu teringat dengan film Hilang Sinyal ya, susah sinyal. Susah sinyal. Iya, susah sinyal itu kan di dekatnya Sumba Hospitality Foundation itu ya. Iya betul. Ada pantai Manangaba ya. Iya betul. Oh, itu ternyata luar biasa, lancar sekali, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa mempelajari bagaimana tentang kehidupan itu mestinya bisa dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Sukses untuk Demta, salam untuk Pak River ya, Direktur untuk Akademi di Sumba Hospitality Foundation. Salam juga untuk anak-anak tercinta di Sumba Hospitality Foundation. Sebetulnya pengen juga nanti kalau lulus itu Ibu datang ke sana. Desember, graduation-nya mundur sampai Desember. Oh iya, baiklah. Semoga semuanya lulus dengan baik ya. Nah, apa yang menjadi pengalaman Demta pada sore hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi semua yang menyaksikan Career Outlook Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu yang menyaksikan siaran kita pada sore hari ini dan setia dari awal sampai dengan akhir. Akhir kata, saya ucapkan selamat sore, selamat untuk melanjutkan aktivitasnya, sehat selalu, Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Demta ya. Terima kasih.